Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua, keluarga GPDI LCD Magelang. Kita mengucap syukur kepada Tuhan, kembali hari ini kita dapat menikmati kebenaran firman-Nya. Rise up, bangkit, bergerak, berdampak. Puji Tuhan, mari kita akan membuka kebenaran firman Tuhan di dalam Alkitab, di kitab Kejadian 20 ayatnya yang kedua. Sekali lagi Kejadian 20 ayat 2. Demikian firman Tuhan. Oleh karena Abraham telah mengatakan tentang Sara istrinya, dia saudaraku, maka Abimelek, Raja Gerar, menyuruh mengambil Sara. Puji Tuhan. Renungan firman Tuhan kita pada hari ini berjudul untuk diri sendiri. Puji Tuhan, kita akan kembali belajar firman Tuhan sesuai dengan pembacaan Alkitab kita hari ini. Dan mari kita mau terima berkat Tuhan, pesan Tuhan dalam renungan 79 kita. Kita akan terlebih dahulu mengobservasi ayat yang sudah kita baca tadi. Di sini tokoh utama dalam peristiwa dan pasal ini yaitu adalah Abraham, ada Sara dan juga ada Abimelek. Nah, pasal ini menceritakan tentang Abraham yang berbohong tentang Sara istrinya dengan mengatakan bahwa Sara adalah saudaranya. Abimelek, Raja Gerar, mengambil Sara kemudian untuk dijadikan sebagai istri karena perkataan Abraham tadi yang berkata bahwa Sara itu adalah saudaranya. Tetapi oleh karena campur tangan Tuhan sehingga Tuhan mencegah tindakan Abimelek untuk berbuat dosa dengan mengambil istri orang dan kemudian mencegah juga Abraham kehilangan istrinya dan juga melindungi Sara sehingga Sara pada akhirnya akan kembali kepada Abraham. Nah, mengapa peristiwa Abraham berbohong ini dapat terjadi? Ya, Abraham berbohong karena takut dibunuh oleh penduduk Gerar, di mana pada saat itu Abraham menjadi penduduk asing atau seorang asing yang tinggal di daerah Gerar. Nah, Abimelek mengambil Sara karena mengira dia adalah ya saudara dari Abraham, ya adik dari Abraham dan belum menikah. Namun Tuhan Yesus Allah campur tangan sehingga peristiwa tersebut tidak terjadi. Nah, peristiwa ini terjadi di sebuah daerah bernama Gerar, sebuah kota di wilayah orang Filistin. Ya, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita akan melihat bagaimana peran Tuhan dan juga peran dari tokoh-tokoh yang ada dalam peristiwa ini. Di sini kita melihat bagaimana Tuhan juga turut bekerja dengan bagaimana Allah berbicara kepada Abimelek dalam mimpi dan memperingatkan Abimelek untuk mengembalikan adalah istri dari Abraham. Dan kemudian Abimelek ketika melihat mimpi itu, menerima peringatan Tuhan, dia mematuhi perintah Tuhan dan mengembalikan Sara serta memberikan begitu banyak pemberian bagi Abraham. Dan kemudian selanjutnya Abraham juga berdoa untuk Abimelek dan keluarga Abimelek, dan disitulah Tuhan menyembuhkan semua wanita di istana karena pada saat itu terjadi kemandulan karena ketika Abimelek mengambil Sara. Dan kemudian hubungan dari Abimelek dan Abraham pun diperbaiki, dipulihkan oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita akan melihat interpretasi dan juga aplikasi dari pembacaan firman Tuhan kita hari ini. Peristiwa ini menjadi satu hal yang kita dapat pelajari bersama-sama, dan apa yang kita bisa pelajari di sini? Ya, di sini kita melihat bagaimana ada hal-hal penting yang harus kita terapkan untuk diri kita sendiri. Kita melihat yang pertama yang harus kita terapkan untuk diri sendiri. Yang pertama adalah jangan mengandalkan diri sendiri. Di sini Abraham tidak menyertakan Allah dan memohon petunjuk Allah terlebih dahulu. Ya, Abraham mengira bahwa Abimelek itu adalah orang yang jahat, dan Abraham mengira bahwa tidak ada takut akan Tuhan di daerah Gerar, ya, dan di dalam diri Abimelek dan di dalam daerahnya. Abraham lalu kemudian mengandalkan pikirannya sendiri, kemampuannya untuk mengatur rencana dan sebagainya, dan akhirnya dia pun rela mengorbankan istrinya untuk diambil istri oleh Abimelek demi menyelamatkan dirinya supaya dia pun dapat diterima di daerah Gerar untuk tinggal di sana.
Nah, dari hal ini kita dapat melihat bagaimana ketika manusia mengandalkan kemampuannya sendiri, entah itu pikirannya, kekuatannya, kekayaannya, keterampilannya, atau hal-hal lain yang dia miliki, pada akhirnya semua tidak akan mendatangkan kebaikan yang tepat dan sempurna bagi diri sendiri. Malah bisa jadi justru mendatangkan malapetaka yang besar untuk dirinya karena tindakannya yang tidak mengandalkan Allah. Yeremia 17 ayat 5 firman Tuhan berkata, "Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan." Yeremia 17 ayat 7, "Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan." Nah, ini ayat yang sangat terkenal dan juga ayat yang menjadi pedoman bagi kita semua, bahwa orang yang mengandalkan Tuhan itu diberkati, sedangkan orang yang tidak mengandalkan Tuhan akan dikutuk, sehingga pasti rencananya apapun tindakannya tidak akan berhasil dengan sempurna. Jadi Bapak Ibu, mari kita mau andalkan Tuhan selalu di dalam kehidupan kita. Mengandalkan Tuhan dengan kita selalu tanya dan minta perkenanan Tuhan atas apa yang hendak kita lakukan atau apapun rencana kita. Kemudian ikuti petunjuk daripada Tuhan dan sesuaikan setiap tindakan kita, setiap rencana kita dengan apa kata firman Tuhan. Sudah betul atau tidak, sudah benar atau tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kemudian memohon kekuatan dan kemampuan dari Tuhan dalam melakukan segala hal, dalam mengerjakan apapun, meskipun itu bidang yang kita ahli di dalamnya, kita memang sudah belajar karena hal itu, tetap perlu kekuatan dan kemampuan daripada Tuhan, karena sesungguhnya keahlian itu pun, kepintaran itu pun asalnya daripada Tuhan. Jadi harus mengandalkan Tuhan. Dan kemudian selanjutnya tentunya kita harus sadari dan akui peran Tuhan dalam setiap perbuatan kita. Ketika kita bisa mengerjakan sesuatu dan berhasil dalam sesuatu, ingat bahwa itu semua adalah karena Tuhan, pemberian Tuhan. Kita harus sadar, ingat, dan selalu mengucap syukur. Kemudian yang selanjutnya yang kita bisa pelajari dari peristiwa ini untuk diri kita sendiri, belajar dari kesalahan diri sendiri. Belajar dari kesalahan, tidak mengulangi kesalahan yang sama, yaitulah belajar dari kesalahan. Nah, kisah ini memiliki kemiripan dengan peristiwa yang juga terjadi di dalam kitab Kejadian pasal 12, di mana Abraham juga berbohong tentang Sarah istrinya kepada Firaun pada saat itu. Nah, hal ini menunjukkan bagaimana Abraham belum belajar sepenuhnya dari kesalahan yang sudah pernah dia lakukan sebelumnya. Ini pelajaran yang berharga bagi kita Bapak Ibu, bagaimana kita harus belajar dari kesalahan diri sendiri, ya. Dan terus berusaha, terus berupaya untuk tidak melakukan kesalahan yang sama lagi, atau memperbaiki. Kalau ada yang salah diperbaiki, kemudian kita berubah dan melakukan hal yang benar. Nah, memang manusia tidak luput dari yang namanya kesalahan, tetapi bukan berarti kita kemudian terus-menerus berbuat salah dan hidup di hadapan Tuhan dengan cara hidup yang salah, dengan perbuatan yang jahat. Tidak hanya di hadapan Tuhan tetapi di hadapan manusia juga. Nah, cara yang bisa kita lakukan untuk kita bisa belajar dan tidak mengulangi kesalahan yang sama lagi, yang pertama yang kita bisa lakukan adalah berdoa dan menyembah Tuhan. Ketika kita sedang berdoa dan menyembah Tuhan, di sana Tuhan dapat berbicara kepada kita. Tuhan dapat mengingatkan kita jika ada hal-hal yang mungkin salah di dalam diri kita, atau kita sudah melakukan perbuatan yang salah. Tuhan bisa ingatkan dalam doa atau dalam ketika kita sedang bersekutu dengan Tuhan, sehingga dari situlah kita bisa tahu kesalahan apa yang harus kita tinggalkan, yang harus kita singkirkan dari kehidupan kita. Dan Tuhan pun juga bisa menunjukkan bagaimana caranya supaya kita bisa meninggalkan setiap kesalahan itu saat kita dekat dengan Tuhan, saat kita berhubungan dengan Tuhan melalui doa dan penyembahan kita. Dan kemudian cara yang kedua yang bisa kita lakukan untuk belajar tidak mengulangi kesalahan yang sama, yaitu adalah menerima nasihat. Nasihat dari
orang lain adalah hal yang sangat baik untuk kita terima, karena orang lainlah yang dapat melihat, dapat memperhatikan, dapat merasakan bagaimana tingkah laku kita. Kalau kita mungkin akan berpikir ya kita baik-baik saja, perbuatan kita sudah benar, karena itu anggapan diri kita sendiri. Tetapi orang lain yang melihat kita mungkin punya penilaian yang berbeda, dan mungkin orang lain yang bisa kemudian tahu ada yang salah dari diri kita, dan mereka kemudian bisa menasehati kita. Dan disitulah kita terima setiap nasihat itu dan jadikan bahan evaluasi untuk diri kita supaya kita tahu apa yang harus diperbaiki dan kita bisa berubah. Jadi ketika ada yang menasehati kita, itu adalah hal yang baik untuk kita. Terimalah nasihat itu, masukan dan setiap saran yang ada supaya kita pun bisa menjadi pribadi yang berubah dan bisa lebih baik lagi dan tidak melakukan kesalahan yang sama lagi. Tentunya kita akan hidup lebih luar biasa, lebih berkenan lagi di hadapan Tuhan saat kita melakukan kebenaran firman Tuhan ini. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Terima kasih bagi Bapak Ibu yang telah mengikuti Renungan 79. Kiranya renungan firman Tuhan ini menjadi berkat kekuatan bagi kita semua. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu atau ingin menyampaikan kesaksian, baik mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Mari kita akan sama-sama berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang kami nikmati pada hari ini. Bagaimana kami dapat belajar, ada hal-hal penting yang harus kami terapkan untuk diri kami sendiri. Bagaimana kami harus mengandalkan Tuhan dan belajar dari kesalahan, tidak mengulangi kesalahan yang sama lagi. Supaya kami menjadi pribadi yang lebih baik di hadapan Tuhan dan juga di hadapan manusia. Tuhan berkati setiap jemaat Tuhan yang ada di GPD El-Shaddai Magelang. Biarlah hidup kami semakin hari semakin cinta Tuhan dan semakin setia melayani Tuhan. Ya Allah, Engkaulah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil keluarga GPD El-Shaddai Magelang dalam Kristus kepada kemuliaan-Mu yang kekal. Kiranya Engkau terus melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kami. Terima kasih Yesus, ini doa kami terima firman-Mu dalam nama Yesus, haleluya. Amin.